Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Allah memberikan hidayah dan ma'unah kepada kita untuk selalu bermunajat dan beribadah kepadanya. Maka semua itu harus kita syukuri kepada Allah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Di yaumil akhir nantinya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mengisi waktu menjelang dilaksanakan salat zuhur pada siang hari ini, kita isi dengan nasihat-nasihat kebaikan. InsyaAllah dengan tema sifat-sifat orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Kita ketahui saat ini kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah yang disebut dengan ibadah puasa. Ibadah puasa itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dipanggil oleh Allah hanya kepada orang-orang beriman. Tidak semua manusia dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil untuk melaksanakan ada ibadah tertentu, Allah panggil itu orang beriman. Dan ada yang tertentu itu Allah panggil semua manusia, ya ayyuhan nas. Tapi berkaitan dengan ibadah puasa, Allah panggil orang yang beriman. Apa tujuan dari laksanakannya ibadah puasa? Tujuan dari orang berpuasa itu kata Allah, la'allakum tattaqun. Orang yang melaksanakan puasa dengan sebenar-benar puasa, yang ditahan dilakukan dengan syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka orang yang melaksanakan seperti itu akan mencapai tingkat yang namanya takwa. Maka pada siang hari ini berkaitan dengan firman Allah tadi yang dipanggil orang-orang yang beriman. Seperti apa sifat orang-orang yang beriman itu? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Tanbihul Muqtarin yang dikarang oleh salah seorang ulama yang bernama Imam Sya'rani. Di situ ulama mengutip salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang mukmin itu paling tidak ada 9 karakter. Nah, yang 9 ini kalau dilaksanakan oleh seorang Islam, maka insya Allah itu merupakan sifat orang mukmin. Apa yang 9 itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala at-taibun. Sifat orang mukmin itu yang pertama taib. Apa taib itu? Berasal dari kata taba yatubu. Orang yang selalu bertaubat. Artinya merasa selalu dirinya banyak dosa. Baik dosa kepada manusia, dosa kepada Allah, dosa kepada tumbuhan,
dosa kepada hewan, dan dosa kepada yang lainnya. Itu orang mukmin. Selalu merasa dirinya banyak dosa dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak pernah merasa dirinya bersalah, orang yang tidak merasa dirinya berdosa, maka sesungguhnya hatinya sudah mulai keras. Dan itu merupakan bukanlah ciri-ciri sifat orang yang beriman kepada Allah. Maka kalau kita merasa diri kita penuh dengan iman kepada Allah, selalulah akui bahwa diri kita banyak dosa, banyak salah dan banyak silap. Yang kedua, orang yang beriman itu sifatnya selalu memperbanyak ibadah kepada Allah. Baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh. Baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, selalu diperbanyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup pada hari ini tidak hanya dituntut untuk melaksanakan ibadah wajib saja, tapi juga dituntut untuk melaksanakan ibadah sunnah. Salah satunya adalah untuk memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan di antara kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, sifat di antara orang mukmin, orang yang beriman itu adalah al-hamidun. Memperbanyak puji atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang yang beribadah itu belum tentu memuji Allah? Tentu. Orang yang solat pasti memuji Allah. Kalau ada orang solat tidak memuji Allah, berarti solatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dalam solat ada salah satu ayat yang itu harus dibaca dan itu menjadi rukun dalam solat kita, yaitu dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka sifat yang ketiga orang yang beriman itu adalah memuji Allah. Ada orang yang beribadah yang tidak memuji Allah, ada. Siapa? Orang yang banyak mengeluh kepada Allah. Dia baik rajin solat, rajin sedekah, rajin zakat, rajin membantu orang, tapi sering juga dia mengeluh kepada Allah. Sakit sikit, mulai ngeluh. Dapat musibah sikit, mengeluh. Itu bukanlah sifat orang yang beriman. Maka dalam ayat lain Allah sebutkan, ketika orang beriman itu diberi ujian, dia akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, sifat orang yang mukmin itu adalah as-saihun. As-saihun itu berasal dari kata saih, saha, yahsuh. Apa arti saha? Orang-orang yang berkelana. Saihun, orang-orang yang berpetualangan. Petualangan di sini yang dimaksud adalah bukanlah mengembara untuk hal-hal duniawi, tidak. Tapi mengembara atau bertualangan di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang selalu berjuang untuk mencari ilmu-ilmu agama sebagai bekal dia untuk melaksanakan ibadah. Artinya apa? Sifat orang mukmin adalah orang yang selalu haus akan ilmu agama. Maka oleh karena itu ketika ada pengajian di masjid kita, datang hadiri. Ketika ada majelis ilmu, majelis ta'lim, takbir akbar, datang hadiri undangan itu. Karena sesungguhnya orang yang beriman, dia haus akan ilmu-ilmu agama. Ketika ada orang tidak mau datang ke majelis ilmu, malas belajar, dia rajin ibadah, maka belum tentu ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan dan tuntunan. Kenapa? Karena kita tidak berguru. Orang yang tidak berguru maka beribadah dia, ibadahnya itu terhitung dengan ibadah yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Yang kelima, sifat orang mukmin itu adalah ar-raki'una sajidun. Rukuk dan sujud kepada Allah. Artinya apa? Tidak mau tunduk, tidak mau mengemis kepada makhluk, kepada selain Allah. Sifat orang mukmin seperti apapun susahnya, dia tidak mau mengemis, merendahkan diri. Karena dalam ayat lain disebutkan karakter orang mukmin yang lain adalah menjaga harga dirinya. Orang yang tak menjaga harga diri itu bukanlah sifat orang mukmin yang sebenarnya. Maka dalam sebuah kitab yang lain disebut ada istilah iffah. Iffah itu apa? Orang yang menjaga harga dirinya daripada minta-minta kepada orang lain. Maka orang mukmin dia hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau merendahkan harga dirinya. Yang ketujuh, orang mukmin itu sifatnya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar.
Dia selalu mengajak orang lain untuk berbuat baik dan selalu mencegah orang lain dari perbuatan yang tidak baik. Ketika kita melihat sesuatu perbuatan yang tidak baik, maka cegah itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran." Jika kalian melihat perbuatan yang mungkar, falyughayyir biyadihi, maka cegah dengan tangan kalian. Artinya larang dia. Ketika kita punya kekuasaan, maka larang dia. Tidak bisa kita melarang dengan tangan. Falyughayyir bilisani, maka larang dengan lisan kalian. Sebutkan, katakan kepadanya bahwa itu benar. Katakan kepada mereka kalau salah itu salah. Ketika kita tidak bisa berbuat dengan tangan, tak bisa berucap, takut kita, maka falyughayyir biqalbih, maka rubah dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman. Artinya apa? Merubah dengan hati itu doakan. Ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita melihat kezaliman, tak bisa kita berkata, tak bisa kita larang dengan perbuatan kita, maka doakan dia supaya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sifat orang mukmin adalah wal hafizuna li hududillah, yaitu orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Ketika yang salah itu dibiarkan, maka itu termasuk orang yang membiarkan kesalahan dan melanggar hukum Allah. Ketika yang benar itu diintimidasi, maka kita berhak untuk membelanya karena menjaga kebenaran, menjaga hukum Allah jauh lebih baik di atas segalanya. Masyarul muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah. Maka oleh karena itu kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga kampung kita, jaga tempat tinggal kita semuanya agar kita menjadi mukmin yang sejati. Mukmin itu tidak hanya mukmin untuk diri sendiri, tapi mukminkan juga keluarga kita. Mukminkan orang terdekat dengan kita. Dakwah tidak hanya tugas seorang ustadz atau mubalik, tapi dakwah itu adalah tugas untuk setiap orang yang Islam, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika Allah janjikan yang semua itu, maka Allah katakan, "Wa man aufa bi ahdihi minallahi." Siapa lagi lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin dengan janji Allah, maka tunaikanlah semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi." Maka bergembiralah kalian karena kalau kalian melaksanakan perintah Allah dan kalian akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.